Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi untuk mata kuliah studi Islam 4, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, mengetengahkan Islamisasi Ilmu Kesehatan, bab 11 tentang ruqyah syar'iyyah, diajukan untuk memenuhi tugas atas nama Mumi Purwanti dengan dosen pembimbing Dr. Ahmad Alim, MA, serta sumber referensi dari buku studi Islam Islamisasi Ilmu Kesehatan karya Dr. Ahmad Alim, MA. Kedokteran Islam lebih menekankan pada ilmu pengobatan yang model dasar, konsep, nilai, dan prosedur-prosedurnya sesuai atau tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari itu, ilmu kedokteran Islam didasarkan pada pandangan bahwa penyebab terjadinya penyakit bukan hanya disebabkan karena hubungan yang tidak baik dengan alam, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pola hidup, dan lainnya yang tidak baik, melainkan juga disebabkan karena hubungan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama manusia. Demikian pula dengan ruqyah, bahwa ruqyah merupakan salah satu pengobatan Islam. Untuk itu, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian ruqyah. Ruqyah secara bahasa artinya jampe-jampe atau mantra. Bahkan sampai kini masih ada saja praktek semacam ini untuk membantu proses penyembuhan penyakit tanpa mempedulikan keberadaan Allah, syariat Allah, serta mengandung kesyirikan. Sedangkan ruqyah syar'iyyah secara syar'i adalah jampe-jampe atau mantra yang dibacakan oleh seseorang untuk mengobati penyakit, perlindungan diri, atau menghilangkan gangguan jin atau sihir dengan hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan atau doa-doa yang bersumber dari hadis dan atau doa-doa yang difahami maknanya selama tidak mengandung kesyirikan. Adapun dalil-dalil tentang ruqyah diantaranya terdapat dalam Al-Quran, itu pada surah Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Serta sabda Nabi SAW dari hadis riwayat Muslim yang artinya, tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian, tidaklah mengapa ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung syirik. Adapun menurut penafsiran Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti dalam Adwa al-Bayan, bahwa salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai obat yang mencakup obat bagi penyakit hati seperti keraguan-raguan, nifak, juga obat penyakit jasmani dengan dibacakan ruqyah kepada penyakitnya. Sebagaimana yang ditujukan oleh kisah diruqyahnya orang yang disengat kalajengking dengan membaca surah Al-Fatihah. Kisah ini merupakan kisah yang sahih dan terkenal. Lalu bagaimana kategori ruqyah syar'iyyah? Ruqyah yang dibolehkan bahkan dianjurkan adalah ruqyah yang ayat atau bacaannya merupakan bacaan Al-Quran, bersumber dari Al-Quran. Ayat yang dibacakan juga bisa Asmaul Husna, serta bacaan zikir ma'thur, doa yang bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka ruqyah ini sama seperti hukum sebelumnya, boleh dan dianjurkan. Ruqyah yang dikategorikan haram, yaitu ruqyah dengan jampe-jampe yang asing yang tidak bisa difahami maknanya, seperti ruqyah yang ada pada masa jahiliyah. Maka ruqyah ini adalah haram dan harus dijauhi agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Prinsip-prinsip ruqyah. Terapi ruqyah pada dasarnya harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
Pertama, bacaan ruqyah berupa ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian doa yang dibacakan harus jelas dan diketahui maknanya. Juga kita harus berkeyakinan bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bertawasul dengan jin, perbintangan, atau yang lainnya selain Allah. Tidak juga menggunakan benda-benda yang menimbulkan syubhat dan syirik. Adapun cara pengobatan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan orang yang melakukan terapi ruqyah harus memiliki kebersihan akidah, akhlak, dan istiqomah dalam ibadah. Ruqyah tidak boleh dilakukan oleh dukun atau paranormal, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh roqi. Roqi itu yang meruqyah dan marqi itu yang diruqyah. Agar ruqyah lebih efektif sebagai berikut. Pertama, harus berkepribadian sholih dan istiqomah. Kemudian mengetahui ruqyah yang sesuai dari ayat-ayat Al-Quran. Pasien yang diruqyah harus menjauhi diri dari perbuatan maksiat, karena ruqyah tidak memberikan pengaruh kepada orang-orang yang selalu melakukan maksiat dan kemungkaran. Percaya dengan pasti bahwa Al-Quran adalah penyembuh, rahmat, dan obat yang bermanfaat. Kemudian bagaimana proses meruqyah? Petunjuk-petunjuk umum yang harus dijaga saat melaksanakan ruqyah. Seorang roqi yang meruqyah dan marqi yang diruqyah haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Serta roqi harus menghadap ke kiblat. Roqi dan marqi mentadaburkan nas-nas ruqyah saat membaca. Janganlah roqi membaca tanpa tadabur terhadap maknanya, dan tidaklah marqi mendengarnya kecuali berusaha melakukan hal yang sama, dan keduanya menggantungkan hati kepada keagungan kudrat Allah dan meminta pertolongannya. Kemudian meludah saat membaca dan sesudahnya, dan tidak mengapa meninggalkannya. Meludah maksudnya seperti meniup. Kemudian sangat baik meletakkan tangan kanan saat membaca di atas ubun-ubun dan di tempat yang sakit jika hal itu memungkinkan, serta diperhatikan tidak bolehnya menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula dianggap baik sekali-kali membaca dengan suara sedang di telinga kanan atau kiri yang sakit saat meruqyah. Agar ayat atau doa yang dibaca lebih berpengaruh terhadap pasien, maka tidak mengapa mengulanginya 3 kali, 5 kali, atau 7 kali menurut kebutuhan. Kemudian roqi berniat memberi manfaat kepada saudaranya dengan ruqyahnya, agar Allah menyembuhkannya dan meringankan kesusahannya. Bahkan jika roqi meyakini adanya jin yang menyusup ke dalam tubuhnya, ia berusaha untuk mendakwahinya serta mengajak jin tersebut agar masuk Islam. Kemudian menjaga lafaz ruqyah yang sesuai saat membaca, dan hal itu menurut kondisinya. Terkadang ruqyah bisa berlangsung selama 1 minggu, bisa kurang dari itu atau lebih. Hal itu pula sesuai dengan kondisi yang sakit dan kadar kesembuhannya, sampai ia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roqi bisa meringkas ruqyah dengan memilih ayat-ayat tertentu sesuai kondisi marqi. Juga roqi bisa membaca dengan suara keras atau pelan, dan suara keras lebih utama supaya marqi bisa mendengarnya, maka bertambahlah pengaruhnya dengan ruqyah dan manfaatnya. Lalu bagaimana tindakan preventif? Ada beberapa sebab penting jika kita menekuninya, niscaya akan membantu dalam penjagaan diri dan mempercepat proses penyembuhan atas izin Allah. Di antaranya, pertama, kita harus bersemangat menunaikan ibadah tepat waktu, khususnya sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Berdasarkan sabda Nabi pada hadis riwayat Muslim, yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat subuh,
maka ia berada dalam jaminan Allah. Kemudian hendaknya meruqyah diri sendiri, karena ruqyah seseorang untuk dirinya sendiri lebih utama daripada ruqyah untuk orang lain. Atau jika ia kesulitan, maka hendaklah ia mencari ahli ruqyah yang ikhlas, memiliki akidah yang benar, dan dikenal di tengah masyarakat sebagai orang solih dan punya nama baik. Janganlah ia terhanyut dalam tipuan dan propaganda paranormal. Kemudian, bersungguh-sungguh saat berdoa, seperti kesungguhan orang yang sedang kesulitan, yang sedang meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surah An-Naml ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Kemudian mencari waktu-waktu yang dikabulkan doa, waktu-waktu yang mustajabah. Di antaranya sepertiga malam yang terakhir, waktu terakhir di hari Jumat, sebelum maghrib, demikian pula saat sujud, saat hujan, dan kondisi dan waktu lain yang utama. Berusaha membaca surah Al-Baqarah di rumah yang berfungsi sebagai benteng yang kokoh. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, selalu membaca Al-Quran, menekuni istighfar, membentengi diri dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Meminum air yang telah dibacakan doa di atasnya. Mandi dengannya, terutama air Zam-Zam. Ia adalah obat bagi orang yang sakit. Maka jika dibacakan atasnya, niscaya hal itu lebih utama dan sangat diharapkan memperoleh kesembuhan insya Allah. Memakan minyak zaitun dan memakai minyaknya berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu artinya makanlah minyak zaitun dan pakailah minyaknya, maka sesungguhnya berasal dari pohon yang penuh berkah. Demikian pula jintan hitam, habat saudah dan minyaknya, dimakan darinya dan dioleskan dengan minyaknya berdasarkan sabda Nabi hadis riwayat Bukhari, bahwa SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, dalam haba sauda atau jintan hitam terdapat kesembuhan dari segala penyakit kecuali mati. Kemudian minum madu, berbekam, karena hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW pada hadis riwayat Bukhari, pengobatan dalam 3 perkara, pada torehan alat bekam atau minum madu, atau besi yang dipanaskan dengan api, dan aku melarang umatku dari besi yang dipanaskan. Kemudian membiasakan memakan 7 kurma ajwa di pagi hari. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW pada hadis riwayat Bukhari, yang artinya, barang siapa yang sarapan pagi setiap hari dengan 7 kurma ajwa, niscaya racun dan sihir tidak bisa membahayakannya. Berikut ini adalah ayat-ayat dan doa yang dapat digunakan untuk menolak, menghilangkan sihir dan gangguan jin. Di antaranya, pada ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, khususnya ayat 1-5, ayat 254-257, serta 284-286. Kemudian surah Al-Imran, khususnya ayat 1-9 dan ayat 18-19. Lalu surah An-Nisa, khususnya ayat 115-121. Surat Al-A'raf, khususnya ayat 54-55.
surah Al-Mu'minun khususnya 115 sampai 118. Kemudian surah Yasin khususnya ayat 1 sampai 12, surah As-Saffat khususnya ayat 1 sampai 10, surat Ghafir khususnya 1 sampai 3, dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Adapun doa dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, misalnya doa yang dibaca pagi dan sore hari sebanyak 3 kali. Doanya sebagai berikut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu apapun tidak akan celaka, baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah melafalkan doa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaan. Dari Abu Said bahwa malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata, Hai Muhammad, apakah kamu sakit? Rasulullah menjawab, Ya, aku sakit. Lalu Jibril meruqyah beliau dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'lik, min syarri kulli nafsin, aw ainin, aw hasidin, Allahu yashfik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ada juga doa, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa washfih, wa anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Artinya, ya Allah, Rabb bagi semua manusia, semoga Engkau berkenan menghilangkan kesusahan dan menganugerahkan kesembuhan pada ia yang sedang dicoba sakit. Karena Engkau adalah Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian presentasi ruqyah syariah ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.